Baik. Selamat malam, Pak Dr. Joko Widiarto. Selamat malam, Pak Adi. Di Semarang ini ya? Ya, Semarang. Ya, udah buka puasa ya tadi? Udah. Alhamdulillah. Lalu, COVID-nya gimana di Semarang? Lumayan, ini sekarang udah nggak ranking 3 lagi Jawa Tengah. Ya. Mudah-mudahan kita dilindungi. Amin. Allah Ta'ala. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kebajikan, salam sehat selalu. Mudah-mudahan teman-teman juga semua sehat-sehat ya. Kesehatan dan dokter ya. Mungkin saya perlu beritahukan dahulu, ini adalah merupakan podcast ya, channel saya, Kang Hadi Conscience. Conscience itu adalah sebuah hati nurani ya, pengertiannya, tapi tetap bahwa kita dididik sebagai dokter, mungkin Pak Di jauh lebih duluan dari saya. Ini tahun 78 ya, CV-nya ini Pak Undip 78 lulus atau baru masuk nih? Kira-kira lulus apa masuk itu ya? Lulus ya. Berarti jujur, saya baru dilahirkan di tahun 69 nih, Pak Di kuliah. Salam hormat, senior saya. Ya, kalau saya bilang sebagai orang tua, saya ini betul-betul di bidang hukum kesehatan, pelopornya. Sama, kita juga belajar sama-sama. Siap. Lulusan Universitas Diponegoro Semarang ya? Ya. Melanjutkan postgraduate di House Management University of Leeds. Magister Hukum Kesehatan, saya juga alumni di sana. Ya. Ini tahun 2007 ya, pada ya, angkatan pertama. Tahun pertama belum buka pun saya udah daftar itu Pak Adi. Iya, siap. Banyak ini kursusnya juga ya, mungkin udah penghargaan sebagai dokter teladan dan yang lain-lainnya mungkin banyak udah ini nih. Nah, yang paling penting sebagai yang penting itu lahir duluan saya. Jadi tetap lebih muda. Dan sebagai pengurus IDI sudah banyak orang mengenalnya ya di Jateng maupun di PBID, dan sebagai aktif di Persi juga di Departemen Hukum Arsada dan lain-lainnya ini Dr. Joko Widiarto ya. Alhamdulillah. Ya, Pak De, ya. Sehat kalau selalu sehat ya. Kita juga mendoakan buat sehat orang tua, tapi ya. Ya, jaga, yang penting masih bisa didengarkan bunyi untuk perlindungan. Nah, ini saya izin Dr. Joko Widiarto menayangkan satu slide ya, sebentar. Ya. Nah, ini saya besarkan. Bentar. Nah, ini bentar ya. Ini yang paling pertama. Oke. Ini maaf, nuwun sewu sebelumnya saya tidak minta izin, tapi ini tetap slide punya Pak Joko Widiarto. Ini ada gambar sebuah payung. Beri judul Perlindungan Hukum dari tahun 2018 sudah, bahkan sebelumnya sudah mendengungkan perlindungan hukum. Nah, saya tertarik Dr. Joko Widiarto menuliskan bahwa perlindungan hukum tenaga kesehatan, termasuk dokter ya, itu bukanlah hayalan, tetapi ini adalah suatu perintah undang-undang. Nah, ini saya teruskan dulu, Pak De. Nah, ini karena kita tahu bahwa
medis itu merupakan satu seni ya, satu sains yang tidak ada kepastian, dan juga suatu seni yang probabilitasnya tinggi sekali. Itu kata Osler ya, William Osler. Ya. Nah ini sama-sama pemirsa juga tahu ini, bahwa kita menjalankan profesionalisme dokter itu ya ada standar profesi, pelayanan kedokteran, dan ada PNPK-nya, dan ada SPO-nya. Nah, ini saya langsung saja, Pak D. Joko ya, saya panggil ini. Ya. Ini sebetulnya kata-kata ini kan sudah dikutip oleh Pak D. sendiri ini dari ahli hukum Cipto Raharjo. Cip, ya itu. Ya, ada Filipus Hajon juga. Ini maksud untuk perlindungan hukum ini bagaimana ini untuk tenaga kesehatan? Memang ini apa ya? Bukan satu jargon lagi, tetapi ini harus menjadi satu kebiasaan ya, bahwa kita ini harus kita terlindungi di dalam bekerja ya, tenaga kesehatan ini. Kemarin saya kasih ulasan sedikit, Pak D. Joko, itu di mana di era COVID ini meningkat nih ketidakpercayaan masyarakat terhadap protokol COVID. Ya, padahal kita itu dilindungi di Undang-Undang Wabah, bahkan di peraturan menteri, di Perpres dan lain-lainnya, bahwa memang yang berhak untuk melakukan protokol atas pasien yang dinyatakan positif atau diduga positif, itu kan karena memang keterlambatan PCR ya dulu ya, mungkin Pak Ade, kalau sekarang juga mungkin ya berbagai dulu, pertama dengan rapid, antigen, yang utama kita berpatokan pada PCR yang masih memerlukan waktu. Sayangnya pasien keburu meninggal. Nah, terkadang itulah yang menjadi berat buat perlindungan baik bagi dokter maupun bagi tenaga kesehatan yang lainnya. Nah, Pak Ade bisa cerita deh, ini tentang perlindungan hukum ini. Channel ini digunakan untuk memberikan edukasi kepada seluruh teman-teman kita. Mungkin Pak Ade silakan. Iya, Dr. Adi, saya kira kita tahu semua bahwa sebenarnya di berbagai undang-undang yang kaitannya dengan kesehatan, terutama Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang 9 tahun 2004, ada Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009, nah itu sebenarnya itu ya. Ini yang terakhir kan juga ditambah ada Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang 38 2014, Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Ya. Itu menyebutkan bahwa memang tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional itu mendapat perlindungan hukum. Nah, khususnya di Undang-Undang 36 2009 Undang-Undang Kesehatan pasal 27 ayat 3 itu disebutin. Nah, itu yang merah itu yang merah tadi itu yang mundur satu lagi mungkin Dr. Adi tadi. Oh, sorry. Mundur ya. Mundur. Nah, itu. Pasal 27 ayat 3-nya itu menyebutkan bahwa ketentuan hak dan kewajiban termasuk adalah perlindungan hukumnya itu akan diatur dalam PP. Nah, PP-nya ini sampai sekarang belum lahir-lahir. Masa mengandung lebih dari 10 tahun? Oh iya. Nah, kira-kira kemauan dari tentu undang-undang itu merupakan produk politik nih, Pak D. Joko ya. Kira-kira saya ingin bertanya nih, mungkin pemirsa juga ingin tahu ya, kenapa ini penyebabnya? Apa yang akan dicapai daripada
PP ini kan memang kalau undang-undang mengatur secara makro dan ini lebih detail nanti diteruskan sampai ke peraturan menteri mungkin. Silakan Pak Ade. Ya, karena undang-undang kan masih di atas awang-awang ya, masih di atas tanah. Jadi ini kan mesti harus turun sampai ke bumi gitu ya. Nah, PP ini kan sebenarnya di tengah-tengah sebenarnya. Nah, dari PP itu lahir nanti kemudian akan ada mungkin peraturan pelaksana yang lebih detail, mungkin peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya, atau mungkin ada Juknis, ada juga dan sebagainya gitu ya. Nah ini masih sampai sekarang saya juga nggak tahu kenapa kok sampai 10 tahun lebih kok nggak lahir-lahir gitu ya. Jadi kita ini dalam situasi sekarang ini di mana tenaga kesehatan ini kan dalam posisi yang serba sulit sekarang ini. Sementara kesadaran hukum masyarakat makin tinggi, ya, apalagi dalam situasi pandemi yang sekarang ini, misalnya begitu. Ini kan menjadi ketidakpastian bagi kita orang tenaga kesehatan ya. Apalagi dengan ditunjang adanya perkembangan komunikasi teknologi yang begitu pesat dan semua bisa dijangkau oleh perkembangan itu gitu. Apa yang terjadi di sini mungkin 2 menit, 1 menit sudah sampai kemana-mana gitu, bisa post di mana-mana. Nah ini kalau kita ndak benar-benar menaruh perhatian pada ini, PP ini dan turunannya, kita akan repot nanti di kemudian hari. Jadi benar-benar bahwa sebenarnya di Jawa Tengah ini sejak 2014 sebenarnya, pada saat Mukernas di Lombok, kita sudah sampaikan itu bahwa kita concern dengan perlindungan hukum ini gitu ya. Dan kita ulang di waktu Rakernas di Lampung kemarin, 2017, 3 tahun kemudian masih juga belum mendapat perhatian gitu dari mungkin teman-teman di PBID terlalu sibuk sehingga kurang konsentrasi dalam hal-hal yang seperti begini. Tapi situasi sekarang ini men-trigger sebenarnya untuk kita mendesak kiranya agar PP ini bisa cepat lahir dan nanti bisa pelaksanaan di lapangan itu tidak hanya dari KUHP saja begitu, terjadi. Gambarannya. Baik. Kira-kira Pak De, apakah ada keinginan dari Jawa Tengah dengan yang lainnya membentuk kelompok-kelompok yang bekerja untuk melahirkan PP ini, Pak? Sebenarnya Pak Ketum sendiri sudah setuju itu. Dan kan ya kalau jadi seandainya Jawa Tengah diberi amanah untuk merintis itu, kita dengan senang hati lah. Tetapi Pak Ketum kemarin terakhir itu ketemu masih nunggu wakil-wakil dari perhimpunan yang belum masuk katanya begitu. Draft personalianya kami sudah pernah usulkan kepada beliau. Pointernya juga sudah saya elaborasi secara jelas. Tinggal kalau integrasinya dengan tenaga kesehatan yang lain, mungkin kita internal dulu, ID harus apa yang mau dilakukan itu dulu. Kalau valid, ada satu suara di ID, mungkin kalau kita mau ngerangkul tenaga kesehatan yang lain, bagus sekali gitu. Jadi cikal bakalnya kita harus punya dulu apa yang akan kita lakukan gitu Pak Adi. Nah, kalau teknisnya bagaimana Pak Ade Jokowi ini untuk mengumpulkan suatu PP yang diperlukan untuk pengaturan sampai membumi begini? Silakan Pak Ade. Insya Allah nanti bulan Juni itu kita punya tradisi Jawa Tengah itu selalu memperingati Hari Kesadaran Hukum. Oh iya. Tanggal 26. Jadi nanti tanggal 12, 13, 12 itu Musbir, 13 itu kita peringatan. Jadi lebih awal ya peringatannya. Nah, dengan membuat satu seminar, temanya memang tema besarnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatannya. Tapi kalau di Jawa Tengah ini temanya, karena ini kan dalam rangkanya Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, Pak Adi. Ya.
Saya udah sempat 2 kali mengunjungi, dapat undangan terhormat sekali saya ke mengunjungi Semarang dalam rangka hari bersejarah tersebut ya. Nah, Pak Ade, kira-kira untuk mempercepat PP ini turun, tentunya ada satu perjuangan yang harus kita galang. Ya, sepengetahuan dan sepengalaman Pak Dr. Djoko Widiarto ini sudah pernah belum? Misalnya PP lain itu bisa kita turunkan, walaupun nanti PP-nya itu yang contoh yang lainnya, kira-kira bisa nggak tadi? Ini penting buat kita semua ini. Harap sih bisa, karena kebetulan di dalam seminar nanti kita juga undang dari Kumham, Prof. Edi Umar Sarif kalau berkenan, kemudian juga dari Komisi 9 untuk berbicara. Jadi dua pembicara dari luar di sana. Mohon nanti kesediaan Menteri Kesehatan untuk keynote speech-nya, dan juga sudah berjanji mau membantu gitu pelaksanaan. Ya. Mengadvokasi lah kepada pembuat kebijakan untuk menelurkan PP. Ya, ini merupakan satu hajat besar buat kita di bidang kesehatan ini. Pak D. Jokowi, kira-kira saya tergelitik juga nih. Pandangan Pak D. sendiri tentang peradilan profesi yang istilahnya ini kan kalau di militer ada peradilan militer. Ya, terus apakah ini masih relevan? Ya, kita perjuangkan. Silakan, Pak De. Betul. Ini saya juga salah satu topik materi nanti di hari peringatan Hari Kesadaran Hukum itu adalah saya mohon judulnya adalah peradilan profesi dari perspektif restoratif justice. Nah, ya, ini saya sudah ngikuti itu sebenarnya yang dengan Prof. Edi ya. Yang dulu itu ya. Nah, ini dalam kacamata itu, dalam sudut pandang itu tadi restoratif justice ya, keadilan restoratif gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan. Karena apa? Karena dulu pernah MPR juga ngundang itu, ada wacana peradilan profesi. Iya, profesi. Ini mudah-mudahan saja. Jadi dengan Perkap nomor 6 Perja 15 itu kan ya. Adanya satu pendekatan baru yang dulunya mungkin tabu ya. Untuk tindak pidana itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice, itu sangat luar biasa gitu. Patokan atau cantelan hukum yang ada selama ini sehingga peradilan profesi ini yang kita cita-citakan ini agak sulit ya, saya tidak menyatakan sebenarnya sulit, tapi agak lama ini mungkin nanti terbentuk. Nih kira-kira pandangan Pak D. Jokowi ini apa nih kira-kira, kok begitu susahnya? Ini kan profesi ini. Ya, kalau kita dengar-dengar riwayatnya lahirnya Undang-Undang Praktek Kedokteran itu kan sebenarnya yang digagas awalnya adalah peradilan profesi gitu kan. Tetapi ya sekali lagi bahwa undang-undang kan adalah produk politik gitu. Nggak bisa dengan serta-merta kita berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan kemudian bisa gitu ya. Ya faktanya kan ada juga tadi itu. Ada mahkamah militer, ada mahkamah penerbangan, ada pelayaran dan sebagainya. Jadi kenapa tidak juga ada peradilan profesi kedokteran gitu yang khusus gitu ya, karena terus terang saja
disiplin ilmu itu kan punya kekhususan sendiri-sendiri ya, yang tidak betul-betul menghayati mungkin agak sulit untuk memahami gitu. Itu poinnya sebenarnya. Oke. Tadi kembali lagi masalah perlindungan hukum, Ya. terutama tenaga kesehatan yang khususnya dokter. Karena saya mengikuti sekali postingan Pak Ade sendiri tentang yang awal tadi, bahwa itu bukan merupakan sebuah hayalan, tapi sebuah perintah undang-undang. Nah, kenapa ini udah ada undang-undangnya, perlindungan nggak kunjung jua melindungi? Apakah apa yang kurang nih, Pak Ade? Selain tadi mungkin yang slide yang kita lihat bersama-sama yang Pak Ade tulis itu, tentang PP-nya belum ada. Kira-kira di lapangan apakah tanpa PP memang sulit untuk jalan melindungi? Bisa sih secara umum ya, Dr. Adi. Kan di KUHP juga ada pasal 50, 51 itu ya. Ya. Nah, kalau itu perintah jabatan juga tidak bisa dipidana. Kalau itu perintah atasan, melakukan undang-undang kan juga tidak bisa dipidana. Tetapi itu kan sangat umum ya. Iya. Detailnya saja misalnya seorang dokter yang mendapat perlakuan dibully misalnya gitu ya, dipersekusi gitu, perlindungan hukum apa yang diberikan oleh negara kepada profesi medis gitu ya. Itu kan juga nggak jelas itu ya. Belum sampai di situlah gitu, hanya besar-besarnya aja tadi itu yang sudah disebutin. Kalau menjalankan undang-undang nggak bisa dipidana, tapi kalau dokter dalam menjalankan prakteknya, profesinya, kemudian di rumah sakit diperlakukan, dibentak-bentak, dibanting kursi segala macam, bagaimana gitu ya? Kan yang perlu juga mendapat perhatian kita semua. Jadi dokter itu akan bisa bekerja secara profesional kalau dia punya ketenangan dalam menjalankan profesinya, tidak dalam posisi tertekan, diancam dan sebagainya, diintimidasi gitu ya. Nah itu kan perlu juga bagi kita semua lah. Ya, tadi mungkin tenaga kesehatan yang saya soroti seminarnya pada 2018 itu perlindungan tenaga kesehatan atau dokter juga itu di rumah sakit. Nah, apakah rumah sakit juga kurang bisa melindungi? Ini notabene banyak nih rumah sakit yang menjaga nama baiknya, tidak mau melaporkan, sehingga banyak diselesaikan dengan caranya sendiri, ya. Nah, ini juga kurang tercatat kasus-kasus seperti ini. Ini gimana pandangan Pak Ade sendiri? Saya menyadari bahwa ada satu textbooknya yang ditulis oleh Kudar dan Jonathan Rakih, Hospital Management and Organization, itu menyebutkan bahwa rumah sakit yang menangani pasien akut itu adalah sangat kompleks. Organisasi yang the most complex organization established katanya gitu ya. Nah, kekomplekan itu bisa dipahami karena paling tidak ada 5 faktor katanya ya. Katanya ada dual authority, ada variasi SDM yang dari tukang sapu sampai guru besar, kerjanya 24 jam dan sebagainya ya. Jadi begitu kompleksnya organisasi rumah sakit itu sehingga apa yang kadang-kadang diputusin di pimpinan tingkat pusat, di tingkat pimpinan itu tidak nyampe ke paling ujung. Jadi yang terjadi kan seringnya begitu kan. Pelaksana di lapangan itu tidak betul-betul memahami betul apa yang sudah diputus oleh pimpinan gitu. Karena kompleksitas dari organisasi rumah sakit itu sendiri menjadi tambah berat, tambah risikonya tambah menjadi lebih berat, risiko asimetri informasi itu menjadi mudah terjadi. Ya, kalau sebuah rumah sakit sudah mempersiapkan lawyernya, nah itu terkadang dari sisi kedokteran dalam antisipasi pertamanya itu memang kurang memahami ya.
Nah, tapi ini banyak juga teman-teman yang dokter sudah berprofesi sebagai advokat ya. Itu nanti mungkin Pak De. Ya. Kedepannya sih saya berharap satu saat itu bisa lah seperti itu. Cuman ya sekali lagi, Dr. Adi, pasal 29 dari Undang-Undang Kesehatan itu kan mengamanahkan apabila terjadi dugaan kelalaian, maka agar diselesaikan dulu melalui mediasi. Tata caranya mediasinya itu bagaimana gitu. Padahal yang ada sampai saat ini sebelum adanya Perkap sama Perja tadi, Undang-Undang 30 itu hanya menyebut bahwa penyelesaian di luar pengadilan itu hanya untuk perkara perdata gitu ya. Di sengketa medis kan tidak selalu identik dengan perdata gitu. Jadi ada unsur yang lain. Ada pidananya juga ya. Ada mungkin ada disiplinnya, ada etiknya kan gitu. Jadi tidak selalu dengan hukum gitu. Nah ini juga masih gantung juga sampai sekarang. Bagaimana mediasinya, siapa yang sebagai mediatornya, siapa yang